Bismillahirrahmanirrahim. Ketika Rasulullah berjalan di pasar, maka bekas tempat yang di situ Rasulullah singgah dan berjalan, tempat tersebut menjadi wangi, mencipratkan wewangian yang luar biasa. Secara jasmani Rasulullah berbeda dengan jasmani umumnya manusia biasa. Rasulullah adalah penghulu ahlul bait yang Allah Subhanahu wa taala telah mensucikan mereka dari ar-rijis. Rijis berarti kekotoran zahir dan batin. Lalu bagaimana ahlul bait bisa menyembuhkan orang yang sakit, bisa menolak wabak dan virus? Kenapa Mbah Hasyim Asy'ari mewasiatkan supaya umat terbebas dari wabak dan epidemi dan berbagai virus? Hendaknya membaca li khamsatun udfi biha harral wabail hatimah al-mustafa wal murtada wabnahuma wa fatimah. Di mana rahasianya? Apa filosofinya? Ketika orang yang sakit lalu dia merujuk kepada dokter dan mendapatkan kesembuhan. Ketika orang haus, lalu dia mencari air, lalu meminum air dan hilanglah hausnya. Pertanyaannya, apakah yang menyembuhkan dokter? Apakah yang menghilangkan rasa haus itu air? Apakah ketika orang yang sakit minum obat yang menyembuhkan itu adalah obat? Kalau kita mengatakan bahwa yang menyembuhkan adalah dokter, yang menyembuhkan adalah obat, yang menghilangkan rasa dahaga adalah air, maka ini semua tergolong syirik. Hakikat yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menghendaki obat bisa menyembuhkan. Allah menghendaki dokter bisa menyembuhkan. Allah menghendaki air bisa menghilangkan dahaga. Tetapi misalnya dalam kasus orang yang terkena maradul istisqa, sakit yang haus terus, maka diminumi air yang paling segar pun, maka dia akan tetap haus. Hakikat yang menghilangkan kehausan adalah Allah Subhanahu wa taala. Hakikat yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah Subhanahu wa taala berkehendak supaya ahlul bait pun menjadi wasilah bagi kesembuhan umatnya. Mengapa? Karena ahlul bait adalah pantulan dari asma Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Karena selama hidupnya di dunia mereka menebarkan kebaikan, mereka menjadi cahaya Allah di muka bumi. Sehingga karena itu ketika manusia bertawassul kepada mereka, maka penyakit yang diderita oleh manusia pun bisa mendapatkan kesembuhan dengan izin Allah Subhanahu wa taala melalui hamba-hambanya yang suci, yaitu Rasulullah dan ahlul bait. Sekali lagi, hakikat yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala, tetapi Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya, dengan kasihnya menghendaki sebagian hambanya sebagai wasilah untuk mendapatkan dan turunnya ampunannya, turunnya rahmatnya, turunnya kasihnya, dan turunnya obat darinya.